Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novalita. Saya mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Serukam, tingkat 2 semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang DDST. DDST adalah salah satu metode screening yang digunakan untuk menilai perkembangan anak dan ditujukan untuk anak usia 1 bulan sampai 6 tahun. Tujuan dari penilaian perkembangan anak bagi tenaga kesehatan yaitu: yang pertama, untuk mengetahui kelainan perkembangan anak dan hal-hal lain yang merupakan risiko terjadinya kelainan perkembangan anak tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai masalah perkembangan yang memerlukan pengobatan konseling genetik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kapan anak perlu dirujuk ke senter yang lebih tinggi. Aspek perkembangan yang dinilai terdiri dari 125 tugas perkembangan. Tugas yang diperiksa setiap kali screening hanya berkisar 25-30. Ada 4 sektor perkembangan yang dinilai. Yang pertama, perilaku sosial. Yang kedua, gerakan motorik halus. Yang ketiga, bahasa. Dan yang keempat, gerak motorik kasar. Yang pertama, aspek perilaku sosial. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, aspek gerakan motorik halus, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian tubuh, dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Yang ketiga, bahasa. Aspek ini adalah kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Dan yang terakhir, aspek gerak motorik kasar. Aspek ini berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Alat yang digunakan, yang pertama alat peraga. Benang wol berwarna merah, kismis atau manik-manik, peralatan makan, peralatan gosok gigi, kartu atau permainan ular tangga, pakaian, buku gambar atau kertas, pensil, kubus berwarna merah, kuning, hijau, biru, kertas warna, tergantung usia kronologis anak saat diperiksa. Yang kedua, lembar formulir DDST yang kedua. Yang ketiga, buku petunjuk sebagai referensi yang menjelaskan cara-cara melakukan tes dan cara penilaiannya. 2 tahap prosedur DDST. Yang pertama, secara periodik dilakukan pada semua anak yang berusia 3-6 bulan, 9-12 bulan, 8-12 bulan, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Dan tahap kedua, dilakukan pada mereka yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap. Cara pemeriksaan DDST. Yang pertama, tetapkan umur kronologis anak. Tanyakan tanggal lahir anak yang akan diperiksa. Gunakan patokan 30 hari untuk 1 bulan dan 12 bulan untuk 1 tahun. Yang kedua, jika dalam perhitungan umur kurang dari 15 hari, dibulatkan ke bawah. Jika sama dengan atau lebih dari 15 hari, dibulatkan ke atas. Yang ketiga, tarik garis berdasarkan umur kronologis yang memotong garis horizontal tugas perkembangan pada formulir DDST. Yang keempat, setelah itu dihitung pada masing-masing sektor, berapa yang P dan berapa yang F. Terakhir, berdasarkan pedoman, hasil tes diklasifikasi dalam normal, abnormal, meragukan, dan tidak dapat dites. Ini adalah alasan mengapa hasilnya dikatakan abnormal, meragukan, tidak dapat dites, dan normal. Interpretasi dari nilai DDST. Yang pertama, advance, melewati pokok secara lengkap ke kanan dari garis usia kronologis, atau dilewati pada kurang dari 25% pada anak usia lebih besar dari anak tersebut.
Yang kedua, oke. Melewati gagal atau menolak pokok yang dipotong berdasarkan garis usia antara persentil ke-25 dan ke-753. Yang ketiga, caution atau gagal menolak pokok yang dipotong berdasarkan garis usia kronologis di atas atau di antara persentil ke-75 dan ke-904. Dan yang terakhir, delay atau gagal pada suatu pokok secara menyeluruh ke arah kiri garis usia kronologis. Penolakan ke kiri garis usia juga dapat dianggap sebagai keterlambatan karena alasan untuk menolak mungkin adalah ketidakmampuan untuk melakukan tugas tertentu. Interpretasi tes. Yang pertama, normal. Tidak ada keterlambatan dan maksimum dari satu kewaspadaan. Yang kedua, suspek. Satu atau lebih keterlambatan dan atau dua atau lebih banyak kewaspadaan. Yang ketiga, untestable. Penolakan pada satu atau lebih pokok dengan lengkap ke kiri garis usia atau pada lebih dari satu pokok titik potong berdasarkan garis usia pada area 75% sampai 90%. Rekomendasi untuk rujukan tes suspek dan untestable, screening ulang pada 1 sampai 2 minggu untuk mengesampingkan faktor temporer. Sekian yang dapat saya sampaikan.